Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Salbang, ketemu lagi dengan saya Pak Holis dalam acara Fun Language. Ya, seperti pada episode sebelumnya kita sudah belajar bahasa Arab bersama dengan Ustadz yang langsung Pak Holis hadirkan dari Arab Saudi ya, yaitu Ustadz Irfan, yaitu berangkat dengan unta terbangnya. Wow, itu luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Arab lagi dengan Ustadz Irfan tentunya ya. Kita panggil langsung. Tadi Ustadz Irfan WA ke Pak Holis, katanya masih sibuk ngurusi unta-untanya ya, bersihin kotorannya katanya. Oke, sekarang kita langsung aja panggil Ustadz Irfan. Tapi kali ini manggilnya beda. Pak Holis nggak bisa sendiri nih manggilnya. Teman-teman harus ikut manggil ya. Nah, ada mantra untuk memanggil Ustadz Irfan. Mantranya adalah Ustadz Irfan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. 2 kali ya. Oke, hafal? Ayo bersama-sama yang keras. Ustadz Irfan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kurang keras. Ini Ustadz Irfan nggak datang-datang nih. Yuk, lebih keras. 1, 2, 3. Ustadz Irfan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Astagfirullahaladzim. Wah, langsung. Saya sebentar. Pak Holis manggilnya Ustadz Irfan. Lah kok demit yang maksud ini? Astagfirullahaladzim. Menakutkan ya. Maaf. Ya, gimana? Sepertinya saya terlalu cepat dipanggil. Oh, terlalu cepat. Karena saya baru dari kamar mandi ini belum selesai. Waduh, ini Ustadz Irfan baru dari kamar mandi ini belum selesai. Tapi nggak apa-apa lah. Oh iya, Pansan ada aroma-aroma yang berbeda ya. Lebih wangi. Lebih wangi. Ya, aromanya lebih wangi. Jangan suudon dulu, nggak boleh. Ustadz Irfan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustadz Irfan? Alhamdulillah, an-nabi khair. Bagaimana ente? Alhamdulillah masih waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz Irfan ya? Alhamdulillah. Ya, lahir batin sehat? Lahirnya alhamdulillah sehat, batinnya ambiar. Batinnya ambiar. Iya. Jadi Pak Holis jadi curiga ini. Oke, nggak usah lama-lama teman-teman. Di Ustadz Irfan ini. Ya. Gimana kabar ontanya ini kemarin ini? Alhamdulillah kemarin unta yang saya bawa ke sini itu yang saya upgrade kemarin sudah beranak pinak. Oh, beranak pinak. Iya. Sekali. Baru berapa hari udah beranak pinak? Ya, karena kebetulan pejantannya juga banyak. Jadi secara produksinya juga lebih unggul, lebih cepat. Unggul. Apalagi sudah di-upgrade ya. Iya, jadi persalinannya pun lancar. Oh, persalinannya lancar. Iya. Ada dukun onta, ada dukun ontanya juga. Ada dukunnya. Harus baru tahu ada dukun onta ternyata ya. Dukun melahirkan khusus onta. Ini kok bahas onta terus ini. Oh iya. Oke, Ustadz Irfan. Ya. Hari ini kita mau belajar nih, kembali belajar bahasa Arab nih ya. Kebetulan teman-teman ini puasa sudah mau berakhir ya. Oh iya. Ustadz Irfan ini puasanya masih sampai zuhur atau udah penuh? Alhamdulillah sekarang udah penuh. Udah penuh. Ya, dari jam pagi sampai jam 9. Jam 9 pagi. 9 pagi. 9 pagi. Teman-teman, ini Ustadz Irfan puasanya sahur dari pagi sampai jam 9 pagi. Berarti lebih parah dari kemarin ya. Aduh, jangan ditiru ya. Oke, ya biasa, dia alasannya musafir katanya. Iya dong. Musafir ya. Jadi kalau dalam hukum Islam, ketika orang dalam perjalanan jauh ya, yang tidak memungkinkan untuk puasa boleh untuk tidak puasa. Tidak puasa ya, dengan syarat musafir. Ada syaratnya, syaratnya sendiri ya Ustadz ya. Ada. Oke ya, ini anggap saja Ustadz Irfan musafir ya. Oke, nah, kita akan langsung saja belajar karena ini sudah mendekati hari raya Idul Fitri nih Ustadz. Oh iya. Tentunya nanti akan banyak hal yang menarik di Idul Fitri ya. Oh, tentunya sangat banyak sepertinya. Iya. Apalagi di Indonesia, kalau saya baca itu ternyata banyak kejadian-kejadian unik gitu. Contohnya Ustadz. Contohnya ada misalnya rengginang tapi wadahnya kongguan. Iya, jadi justru lebaran banyak yang tipu-tipu ya Ustadz. Iya. Okay. Padahal lebaran harusnya itu dibuat menjadi ajang untuk membersihkan hati, saling minta maaf. Ini malah nipu orang. Ini sekalian membersihkan piring nggak Ustadz ini? Oh jelas kalau itu. Oke, membersihkan piring juga. Oke, langsung saja Ustadz. Kalau bahasa Arabnya hari raya itu apa? Oke,
Kalau kita ingin mengucapkan selamat hari raya kepada teman kita nih atau saudara kita bisa mengatakannya dengan Aidun Mubarak. Aidun Mubarak. Ya, Aidun Mubarak yang artinya itu selamat hari raya. Oh ya, Aidun Mubarak, selamat hari raya. Ya. Selama ini kita salah selalu kosong-kosong. Apanya yang kosong? Kosong apa itu? Sabang bola. Dompetnya yang Oh, kosong. dompetnya sama berarti ya. Iya. Nasib kita. Aduh, kok Ustadz curhat ini. Iya. Tanggal tua ya. Oke. Tadi ada selamat hari raya Idul Mubarak ya. Nah, Ustadz, biasanya nih kalau kita silaturahim ke tetangga-tetangga Ya. ini kan ada nih tradisi salam-salaman. Nah. Kalau salam-salaman bahasa Arabnya apa? Kalau salam-salaman itu bisa kita pakai menggunakan kata tasofaha atau ya tasofahu. Tasofaha ya. Tasofaha atau tasofahu itu bisa. Jadi artinya saling bersalam-salaman. Saling bersama. Tasofahu ya. Tadi Idul Mubarak, sekarang salam-salaman itu tasofahu. Ya. Oke, Ustadz, biasanya kalau Lebaran ini berkunjung kemana aja ini, Ustadz? Biasa kalau saya itu pertama tentu orang tua. Itu yang paling utama ya. Jadi selama ketika hari raya Idul Fitri khususnya, orang yang harus kita kunjungi atau orang yang paling pertama harus kita mintai maaf adalah kedua orang tua. Itu jelas ya. Nah, selanjutnya yang kedua ke tetangga, misalkan kanan kiri itu bisa. Nah, selebihnya nanti saya biasa minta maaf, saya bersilaturahmi ke biasa unta-unta saya. Unta-untanya. Itu saya. Karena sepertinya Ustadz Irfan paling banyak salahnya sama unta. Iya. Sebentar teman-teman. Ini sepertinya ada yang aneh ini. Ustadz, Apa? ini model tren baju apa ini Ustadz? Kok kayaknya ada yang unik ini? Ini Apa? biasanya, mohon maaf ya. Ya. Ini biasanya di belakang, kalau di jauh ini di depan. Ini Oh, gimana ini? gitu. Gini, kan tadi saya ingin ikut Jawa nih. Oh, ikut Jawa. Tapi kayaknya kalau saya pakai kayak gini nih, Ya. kayaknya saya terlalu ganteng. Sebentar. Saya agak mikirnya berat ini kalau Ustadz Irfan bilang terlalu ganteng ini. Iya, makanya biar untuk mengurangi kegantengan saya balik kayak gini aja. Jadi bisa diterima semua. Semua kalangan bisa menerima. Benar, teman-teman. Ini belangkon biasanya di belakang, sekarang ditaruh depan ini. Oke, Gitu. tapi ya nggak apa-apa lah, terserah Ustadz lah. Iya, yang penting bahagia. Oke ya, kita lanjut lagi Ustadz. Tadi sudah ya. Biasanya kalau kita berkunjung itu kan dari rumah ke rumah. Dulu waktu Pak Holis masih kecil itu yang paling sering dicari adalah sirup. Oh, sirup. Nah, Enak bahasa sekali. Arabnya Ya. sirup apa Ustadz? Sirup itu bisa kita katakan sebagai tibesun. Dibsun. Tibesun itu artinya sirup. Jadi kayak misalkan apa tadi sirupnya? Marjan atau ABC. ABC kecap ta? Ada sirup ABC Ustaz. Oh, ada. Wah, di Arab nggak ada ya. Enggak ada, ABC. adanya itu Kecap kecap. ABC. Iya. Ini jadi ngiklan ini Ustaz ini. Iya. Dari Indonesia nanti dibayar tuh ya. Oke. Ya, apa tadi? Dibsun, Untuk sirup bahasa Arabnya bilagha al-arabiyah tibsun. Dibsun. Tibesun. Ya. Oke, jadi dibsun arjan. Tibesun marjan, sirup marjan. Kalau dengan pelafalan yang bagus, marjan gitu. Fasih Keren sekali. sekali ya. Oke, tadi ada dibsun. Selanjutnya, selain ada sirup, biasanya kita sering menjumpai nih kalau di Indonesia itu kan biasanya ada ketupat namanya Ustaz. Ketupat. Kalau di Arab Saudi ada ketupat nggak Ustaz? Ketupat kalau di Arab itu nggak ada. Oh, nggak Yang ada saya selama ini hidup di Arab belum pernah menemukan adanya ketupat. Bahkan saya pertama kali di Indonesia baru lihat ada ketupat. Kok ada nasi modelnya segi empat seperti itu? Nah, itulah uniknya Indonesia Unik Ustaz. sekali, ya. Ada ketupat itu ada maknanya sendiri. Tapi Apa? kalau kita jelaskan sekarang nanti kepanjangan ya. oke, teman-teman oke. ulama. Oke, bahasa Arabnya ketupat apa? Oke, Ustaz? karena ketupat bentuknya seperti segi empat ya. Jadi fil lughah al-arabiyah dalam bahasa Arab ketupat itu bisa kita katakan ruzun muayyanun. Ruzun Muayyan. Kalau ruzun itu Beras atau nasi bisa ya. Terus muayyan Muayyan itu bentuknya Kotak. ketak atau berbentuk semacam segi empat seperti itu. kotak atau kato. Kato. Ya. Ya, ruzun muayyan. Ruzun itu nasi. Ruzun itu Muayyan nasi, itu- muayyan itu kato. Kotak Ustaz. Oh, kotak. Oh, iya. Kotak, tolong kotak. Kota, ya. Kotak ya, ruzun muayyan kotak. Kalau kato itu apa?
Katok itu yang biasanya kalau kita masuk ke rumah orang, katok gitu. Oh, gitu. Iya, katok pintu. Oh, katok pintu ya? Iya, katok pintu itu kalau silaturahim ya. Ya besok tak coba ya kalau saya main saya tak katok pintunya. Iya, paling habis itu kamu dilempar sendal ya tadi. Oke, lanjut aja. Tadi udah ketupat ya? Sudah. Kalau biasanya kan ada ketupat itu pasti ada opor ayam. Opor. Mungkin kalau di Arab Saudi ada opor onta gitu, Ustaz. Ini kenapa Ustaz Irfan malah nangis ini? Gimana Dari tadi bahas makanan. Oh iya, Lapar. nggak puasa. Kan udah buka jam 9 tadi. Iya, tapi lapar lagi. Oh, lapar lagi. Ya, puasanya dilanjut nggak tadi? Lanjut deh. Lanjut aja. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang salbang aja kuat, masa Ustadznya nggak kuat? Oke. Harus kuat berarti ya? Iya. Kalau di Arab Saudi ada opor onta gitu nggak, Ustaz? Oh, perontah. Kalau di Indonesia kan opor ayam. Iya. Nah, di sana opornya apa? Kalau opornya onta mungkin? Opor onta. Iya, semacam kalau fil Jawa, di Jawa ada opor apa tadi? Opor ayam. Opor gitu ayam. ya. Opor ayam kan fil al-Arabiyah dajajun madhuwun. Dajajun madhuwun. Iya, dajajun madhuwun. Dajajun itu Dajajun itu artinya ayam. ayam. Jadi kalau madhuwun itu kayak semacam dimasak rebus itu. Jadi semacam opor. Opor. Berarti kalau opor onta, ibilun Ibilun madhuwun. madhuwun. Kebayang nggak sih opor onta kayak apa ya? Jangan dibayang, saya nggak tega. Kalau Nggak tega. saya nanti kasihan. Kan sudah di-upgrade, tenang aja. Iya. Oke. Dajajun madhuwun. Iya, opor ayam. Oke. Jadi makin ngiler ini. Aduh, teman-teman jangan ngiler ya. Ditahan loh. Iya, Bukan ditahan. loh, ditahan, sabar. Nah, oke, teman-teman kita lanjutkan. Kalau tadi opor ayam sudah. Nah, Ustadz, biasanya di Indonesia itu kalau kita berkunjung di Lebaran itu ada suguhan-suguhan yang menarik ini. Kalau biasanya ada suguhan kayak kue-kue kering gitu. Ya. Kue kering itu bahasa Arabnya apa, Ustadz? Biloghah al-Arabiyah, kue kering kita bisa katakan fatirah. Fatirah. Fatirah artinya kue kering. Entah itu mungkin di Indonesia semacam nastar atau yang lainnya. Oke, berarti fatirah kue kering ya. Fatirah. Nah, kalau tadi ada kue kering, biasanya juga ada yang menyebutkan jus, itu ada jus Jus. jambu, ada macam-macam. Iya. Kalau jus sendiri apa Ustaz tadi? Kalau jus biloghah al-Arabiyah asirun. Asirun. Asirun artinya jus. Oh, jus asirun ya, asirun. Nah, teman-teman itu tadi kalau makanan-makanan yang disuguhkan dalam yang biasanya ada Fil ain, di dalam saat hari raya. ya, saat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Fitri ya umumnya ya. Ya. Oke, nah sekarang nih biasanya yang ngetrennya Ustadz ini ketika Lebaran itu orang-orang berpikirnya yaitu membeli baju baru. Baju baru bahasa Arabnya apa ini Ustadz? Bahasa Arab al-lughah al-Arabiyah dari baju baru. Iya. Malabis jadidah. Malabis Jadi jadi pakaian baru. pakaian Baju baru. baru. Malabis Itu pakaian. Nah, jadi Jadidah itu baru. ya. Oke. Malabis jadidah. Cuma Pakaian. satu Iya. sebenarnya itu kalau yang harus kita lakukan dalam apalagi saat hari raya nih. Bukan hanya sekedar malabis jadidah, Iya. bukan hanya sekedar Pakaian baru ya. pakaiannya yang baru, tapi ada beberapa yang perlu diperbarui. Contohnya kolbun salim, hati yang bagus, Kolbun salim hati ya, ya. hati yang bagus, niat yang bagus. Nah, Oke. jadi kita tidak hanya sebatas baju nih, Iya, tapi jadi bajunya nggak harus baru ya Ustaz ya. Iya. Nah, bahkan yang harus baru adalah iman kita. iya betul sekali ya. Kemarin saya juga habis beli baju baru Ustaz. Oh, Siap-siap buat Lebaran. tapi entah dir, Ya gimana ini? seingat saya kayaknya ini baju yang kemarin. Oh, Apa, sebentar, ya? sebentar. Beda Ustaz. Bedanya di mana? Beda. Ini saya beli baru Ustaz. Baru. Buat persiapan Lebaran. Beli gimana ya? Ini saya belinya di alat-alat medis Ustaz, toko alat-alat medis. Loh, beli jubah kan di sana ada Ustaz. Wah, Ustaz nggak tahu ini. Mas, Gimana? kalau beli jubah itu jangan di toko medis, Terus belinya di mana? di toko material. Si. Toko material. Iya, Beli jubah di toko material. iya, Ini kayaknya Banyak agak di sana. panjang, ini agak panjang ya. banyak Oke, juga. banyak ya? Banyak. Banyak ya. Oke, teman-teman, besok kita coba nyari jubah di toko material ya. Silakan dicoba. Mungkin biasa di Arab ada ya. Ada. Karena yang jual pakai jubah. Ya, Tapi kalau di Indonesia, oke lah, nggak apa-apa lah Ustaz. Oke. nanti dicari aja ya. Oke, dicari.
Coba di toko material. Oke, lanjut Ustadz. Kalau tadi sudah ya, apa aja tadi pakaian baru ya? Pakaian baru. Biasanya kalau lebaran kita berkunjung ke keluarga juga. Oh ya. Bahasa Arabnya berkunjung ke keluarga itu apa? Ziyaratul ailah. Ziyaratul ailah. Jadi semacam kayak misal yang saya sampaikan tadi, kita ketika saat lebaran kita minta maaf ke orang tua khususnya ke tetangga. Nah, itu namanya kan berkunjung ke keluarga atau yang lainnya. Itu namanya ziyaratul ailah. Ziyaratul ailah. Berkunjung ke keluarga. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa kosakata ketika hari raya Idul Fitri. Oh ya begini Ustadz. Biasanya di Indonesia itu ada beberapa kosakata yang menggunakan ketika hari raya Idul Fitri itu ucapannya taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sebenarnya termasuk boleh nggak sih Ustadz? Oh, taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, teman-teman, taqabbalallahu minna wa minkum itu boleh-boleh saja. Karena apa? Lafal taqabbalallahu minna wa minkum adalah merupakan sebuah doa. Doa ya. Oh, doa. Iya. Artinya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum artinya adalah kita berharap semoga puasa kita, sholat kita, kemudian ibadah kita itu diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah. Karena selama 1 bulan full ya, berpuasa, beribadah. Nah, semoga puasa kita, ibadah kita selama 1 bulan itu bahkan sebelumnya itu diterima oleh Allah. Oke, betul sekali. Jadi boleh-boleh saja. Nggak apa-apa ya. Jadi kadang ada yang taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Itu maksudnya gimana? Artinya kita memohon maaf dari lahir batin kita, dari hal kecil untuk hal-hal kecil yang mungkin pernah kita lakukan, kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati kita. Nah, itu yang harus dihindari malah justru kosong-kosong ya, gitu ya. Kosong-kosong. Tapi biasanya kalau di Indonesia itu sudah biasa. Sudah biasa ya. Kayak misalkan nih, Bang, kosong-kosong. Oke. Apanya yang kosong? Apanya yang kosong? Dompetnya. Oh iya. Kasihan sekali ya dompetnya kosong ya. Sama seperti kamu. Oh ya nanti kok saya? Oh iya. Saya jelas ada dong. Ada. Dompetnya aja, isinya nggak ada. Berarti. Sama. Nasib ya tanggal tua. Oke, nggak apa-apa. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa kosakata yang harus teman-teman ingat. Kayaknya banyak sekali ya Ustadz ya. Cukup banyak. Ada jus, ada kue kering, ada yang lainnya lah. Nanti di preview aja kalau teman-teman lupa. Nah itulah episode terakhir dari Fun Language di edisi Fun Ramadan ya. Saya Ustadz Kholis kebalik. Saya Pak Kholis dan Ustadz Irfan. Mohon maaf lahir batin apabila ada kesalahan ya atau kata-kata yang mungkin tidak enak didengar ya. Oke, tentunya. Dan Ustadz Irfan, terima kasih banyak sudah jauh-jauh dari Arab. Ini pulangnya mau diantar atau gimana ini Ustadz? Sebenarnya saya maunya diantar, cuma kayaknya karena saya lagi baik hati, jadi nggak usah apa. Ini pulangnya naik apa nih? Masih naik unta yang kemarin atau ganti ini? Enggak, kebetulan juga unta yang kemarin karena habis ngelahirin, jadi kalau saya pakai kasihan nanti malah jadi sakit atau gimana. Kasihan. Jadi saya tadi berangkat ke sini pakai sepedanya Siva. Waduh. Sepedanya Siva? Iya, sepedanya Siva. Oh iya, yang slogannya jangan panggil aku anak kecil paman, gitu ya? Iya, betul sekali. Ternyata Ustadz Irfan ini saudaranya Siva. Iya, kebetulan saya pamannya. Oh, pamannya. Oh, pamannya Siva ini? Iya. Oh, pantesan bentuk-bentuknya hampir mirip. Sama ya? Iya. Ya, bedanya Siva agak ganteng, kalau ini gantengnya kurang. Oh, kurang kan? Oh iya. Oh, iya. Saya terima saja ya. Oke ya maafin lagi ya Ustadz ya. Ya lebaran. Oh iya lebaran ya. Oke teman-teman, kami dari Salbang Media dan tim Fun Language mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa ya. Insya Allah nanti akan ada Fun Language berikutnya. Tunggu saja episode selanjutnya ya di luar Ramadan tentunya. Ya. Oke, kita pamit dulu. Saya Pak Kholis. Saya Ustadz Irfan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.